didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Metro Siang. Jadi pemirsa, pengawasan terhadap pengelolaan dana haji kembali menjadi perhatian tim WAS DPR RI. Jadi dalam kunjungan kerja di Mekah, Ketua Tim WAS sekaligus Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menekankan pentingnya penguatan dana manfaat agar jemaah tidak lagi terbebani biaya tambahan saat berangkat. Sementara itu BPKH menjelaskan peran mereka dalam mendukung penyelenggaraan haji tahun ini. Pelaksanaan ibadah haji 2026 akan memasuki puncak pada Selasa pekan ini. Para jemaah haji akan bergerak menuju Arafah, Musdalifah, dan selanjutnya ke Mina atau kerap disingkat Armusna, Arab Saudi. Terkait dengan itu, Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal meyakini bahwa peningkatan kualitas layanan haji terutama di Armusna sangat bergantung pada optimalnya pengelolaan dana haji. Supaya dana manfaat yang bisa meningkatkan kualitas sehingga subsidinya bisa lebih besar, ya, subsidi atau sharingnya bisa lebih besar dari BPKH untuk peningkatan kualitas tadi di Armusna. Kita nanti kalau direvisi undang-undang justru bagaimana BPKH bisa melakukan upaya-upaya menjalankan amanatnya mengelola dana publik ini bisa punya dana manfaat keuntungan yang lebih besar, ya. Sehingga hasilnya manfaatnya bisa rasakan oleh jemaah dengan peningkatan kualitas. Dan itu sudah dirasakan oleh jemaah di tahun ini di tahun ini dan tahun sebelumnya sudah dirasakan oleh jemaah hasil upaya dari BPKH ini, ya. Ketua Komisi 8 DPR RI mengakui DPR sengaja mendorong revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji agar BPKH memiliki ruang lebih luas untuk melipat gandakan nilai manfaat sekaligus memastikan dana jemaah dikelola secara aman dan transparan. Yang mau kita dorong itu adalah kinerja BPKH. Supaya maksimal kinerja BPKH ini, ada beberapa pasal yang terkait untuk memberikan ruang bagi mereka. Nah, karena itu sekarang proses adalah pengajuan kita untuk disetujui revisi undang-undang usul DPR. Kira itu ya BPKH itu. Kepala BPKH Fadlul menjelaskan bahwa lembaganya terus berupaya memberikan keringanan biaya haji melalui nilai manfaat investasi. Sejak 2023, BPKH juga terlibat dalam berbagai dukungan layanan, termasuk kerjasama dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Kami juga mendukung penuh setiap penyelenggaraan ibadah haji demi menjaga kualitas pelayanan ibadah haji. Di antaranya seperti beberapa supporting system yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah banyak hal yang sudah bermanfaat. Salah satunya tahun ini yaitu area komersialisasi dari hotel-hotel yang disewa oleh Kementerian Haji dan Umroh. Kami diberikan mandat oleh Kementerian Haji dan Umroh untuk berkolaborasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada UKMK dan diaspora Indonesia untuk menyewakan area-area yang ada di setiap hotel untuk membangun kios, memberikan makanan cita rasa Indonesia, dan juga delivery untuk logistik apabila diperlukan bagi jemaah haji untuk mengirimkan kembali ke Indonesia. BPKH juga menyoroti pentingnya keberadaan cadangan modal atau ekuitas. Selama ini, seluruh dana yang dikelola merupakan dana milik jemaah. Tanpa ekuitas, resiko investasi langsung dalam ekosistem haji dan umroh sulit untuk diantisipasi. Fadlul berharap revisi undang-undang dapat segera rampung sehingga BPKH memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mengoptimalkan nilai manfaat. Dengan begitu, jemaah yang menunggu hingga puluhan tahun tidak lagi terbebani biaya tambahan saat keberangkatan. Dari Mekah, Arab Saudi, Awad Osmarbi, Metro TV. Pemirsa, setelah mengikuti manasik haji secara intensif, jemaah haji Patuna Travel kini siap menunaikan puncak ibadah haji. Para jemaah mulai bergerak menuju Arafah, tempat di mana jutaan umat muslim dari seluruh dunia berkumpul untuk menjalani wukuf. Berikut kita simak wawancara jurnalis Metro TV Willy Darmawan dengan pembimbing ibadah haji Patuna Travel, Ustadz Sony Saipullah. Ya pemirsa, tidak lama lagi jemaah haji Patuna Travel
akan segera berangkat menuju ke Arafah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Pembimbing Ibadah Haji Papua Travel, Ustadz Sony Saifullah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz. Ini para jemaah akan segera bergeser ke Arafah. Yang menurut Ustadz, bagaimana kesiapan daripada jamaah itu sendiri Ustadz? Alhamdulillah jamaah ini pada 2 hari ini sudah digembleng ya, terutama pada tanggal 7 Zulhijjah. Kemarin jemaah Patuna yang jumlahnya 1000 jemaah lebih itu mengadakan manasik akbar. Ya. Di saat penggemblengan semua bis ikut serta mengikuti manasik akbar. Kemudian hari ini tanggal 8 Zulhijjah juga alhamdulillah mengadakan manasik privat, yaitu pemantapan manasik setiap bis. Dari mulai bis coklat, biru, hijau, dan ungu diadakan terbas, manasik terbas ya. Itu diadakan tanya jawab. Jadi supaya lebih mengenal, lebih mendalam, setiap jemaah yang tidak paham tentang tata cara manasik bisa ditanyakan pada ustadz masing-masing. Begitu. Agar para jemaah tidak ada keraguan lagi. Betul sekali itu. Ustadz. Nah, kira-kira Ustadz, kita akan segera berangkat. Kira-kira himbauan dari Ustadz sendiri ketika di perjalanan nanti seperti apa Ustadz? Baik, himbauan untuk para jamaah ketika rencana berangkat pada hari ini, insya Allah akan bertolak menuju Arafah. Insya Allah nanti kita akan dibimbing di bis, kita arahkan naik ke bis, lalu kita akan bimbing niat untuk menjatuhkan niat labbaik Allahumma hajjan. Dengan arahannya para jamaah ketika sudah menjatuhkan niat, terus dalam menuju Arafah, disarankan untuk memperbanyak talbiyah, berzikir, sholawat, membaca Quran, itu adalah hal-hal yang disarankan, amal-amal sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik Ustadz, terima kasih banyak dan semoga perjalanan kita mendapatkan kemudahan yang lancar. Amin ya Allah, amin. Baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Baik pemirsa, itu dia perbincangan kami dengan Ustadz Sony Saifullah, dan mudah-mudahan perjalanan kita menuju Arafah diberikan kemudahan dan kelancaran. Budi Darmawan, Dirham Syah Maulana, Metro TV. Jadi pemirsa, pelaksanaan wukuf di Arafah akan dilakukan pasca tergelincir hingga terbenamnya matahari. Bagaimana kondisi jemaah haji di Arafah saat ini, kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi langsung dari Arafah, Arab Saudi. Mahmud, selamat siang. Jadi Mahmud, bagaimana saat ini kondisi jemaah haji Indonesia di sana? Bagaimana pula proses ibadah wukuf di Arafah hari ini? Baik, selamat siang Valen waktu Indonesia dan juga selamat pagi waktu Arab Saudi. Benar sekali, hari ini 9 Dzulhijjah merupakan fase puncak pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan di Padang Arafah. Hari ini jutaan ataupun lebih dari 1,5 juta jemaah haji dari berbagai negara, termasuk lebih dari 220.000 jemaah haji Indonesia tengah berada di Arafah untuk mempersiapkan puncak pelaksanaan ibadah haji, yakni wukuf di Padang Arafah yang akan dilakukan pada pukul 12.00 atau setelah tergelincir matahari dan selesai pada pukul 18.00 atau setelah terbenamnya matahari. Dalam rangkaian ibadah wukuf yang dilakukan di Padang Arafah ini merupakan inti utama dari haji, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Hajju Arafah, yang artinya adalah haji adalah di Arafah, di mana apabila ada seseorang ataupun calon jemaah haji yang meninggalkan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Saat ini dari pantauan yang kita lakukan, seluruh jemaah haji Indonesia telah berada di tenda-tenda yang ada di Arafah dan tengah melakukan berbagai persiapan untuk melaksanakan puncak ibadah haji, yakni wukuf yang akan dilakukan pada pukul 12.00 nanti. Rangkaian ibadah wukuf ini nanti akan dimulai dengan khutbah wukuf yang akan dipimpin kemungkinan oleh Musrifdin ataupun oleh Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf. Selanjutnya setelah dilakukan khutbah wukuf akan dilanjutkan dengan sholat berjamaah dan mukosor antara sholat duhur dan juga asar, dan selanjutnya setelah rangkaian itu selesai, seluruh jamaah haji ini akan melanjutkan dengan aktivitas masing-masing. Jamaah haji ini nantinya akan melakukan aktivitas masing-masing dari setelah khutbah Jumat hingga terbenamnya matahari, yakni hingga pukul 18.00. Berbagai kegiatan nantinya akan dilakukan oleh jemaah haji seperti berdoa, berzikir, melakukan ibadah sunnah, dan
berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Dari pantauan yang kita lakukan juga, PPIA Arab Saudi saat ini terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji selama di Arafah dan juga Mina. Seperti layanan akomodasi dari pantauan yang kita lakukan saat ini, tenda-tenda di Arafah ini cukup representatif dengan kondisi saat ini. Dari pantauan yang kita lakukan, tenda di sini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti fasilitas pendingin ruangan, colokan listrik, kasur, bantal, dan juga berbagai fasilitas lainnya sehingga jemaah haji bisa beribadah dengan aman dan nyaman. Selain itu, untuk layanan konsumsi, tadi pagi jemaah haji juga sudah diberikan konsumsi oleh petugas PPIH dengan diantarkan ke tenda masing-masing. Hingga saat ini, pantauan yang kita lakukan, proses pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah ini bisa dibilang cukup aman dan juga lancar. Tidak ada kejadian-kejadian menonjol yang bisa mengganggu jalannya proses puncak ibadah haji. Beberapa saat lalu, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf juga menghimbau kepada seluruh jamaah haji untuk terus mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh petugas dan juga untuk saling peduli dengan sesama jemaah haji. Muhammad Irfan Yusuf juga meminta doa kepada seluruh masyarakat Indonesia agar proses puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina ini bisa berjalan aman, lancar, dan juga optimal. Untuk sementara, demikian laporan dari Arafah, Arab Saudi, kembali ke studio. Baik, Mahmud Fauzi, terima kasih untuk informasi terkini yang Anda sampaikan langsung dari Arafah, Arab Saudi. Pemirsa, jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Arafah langsung melakukan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan wukuf yang jadi puncak sekaligus rukun utama dalam ibadah haji. Di tengah persiapan tersebut, jemaah juga menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan yang diberikan petugas haji selama proses penyelenggaraan ibadah di Tanah Suci. Jadi ada sejumlah jemaah yang memanfaatkan waktu untuk beristirahat, kemudian menata barang bawaan, serta mempersiapkan kondisi fisik agar tetap prima pada saat menjalani puncak ibadah haji. Suasana di tenda Arafah terlihat tertib dengan pendampingan dari petugas haji yang terus memastikan kebutuhan jemaah bisa terpenuhi. Jemaah haji juga menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan yang diberikan petugas haji selama menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci. Petugas dinilai sigap untuk memberikan pendampingan, membantu proses mobilisasi, serta memberikan informasi yang dibutuhkan selama perjalanan puncak ibadah haji. Pelayanan yang diberikan dinilai membantu jemaah agar bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman, khususnya bagi jemaah lanjut usia dan juga mereka yang memerlukan pendampingan khusus. Luar biasa, alhamdulillah. Petugasnya juga siap sedia 24 jam untuk yang lansia atau yang agak-agak membutuhkan penanganan, mereka siap 24 jam. Dia lancar, Pak. Dari Yota setengah 12 sampai sini setengah 1 dan perjalanannya lancar, nggak ada macet. Untuk pelayanan lainnya Pak dari petugas haji? Didukung oleh